Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga senantiasa sehat dan terus semangat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6 di tema 3, yaitu tentang listrik. Nah, materi yang akan Ustazah sampaikan yaitu yang pertama ada arus listrik, yang kedua ada rangkaian listrik, yang ketiga sumber listrik, yang keempat manfaat listrik, dan yang terakhir ada penghematan listrik. Nah, baiklah. Yang pertama, arus listrik. Apa sih yang dimaksud dengan arus listrik? Nah, arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut dengan kutub positif dan tempat yang berpotensial rendah disebut dengan kutub negatif. Nah, perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut dengan tegangan listrik atau potensial listrik, sedangkan satuannya yaitu volt. Untuk alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter. Nah, berikut adalah contoh gambar dari voltmeter. Yang kedua, rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana yaitu saklar, batu baterai, dan juga lampu. Nah, saklar adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik, sedangkan batu baterai berfungsi sebagai sumber energi atau sumber arus listrik. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan juga rangkaian listrik campuran. Yang pertama yaitu rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang alat-alatnya disusun secara bersejajar atau tidak ada cabang. Nah, di sini jika kalian perhatikan pada gambar ada 2 buah lampu, 2 buah baterai, dan juga 1 buah saklar. Rangkaian listrik seri mempunyai kelebihan yang pertama, kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian adalah sama. Yang kedua, lampu yang berada pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Yang ketiga, lebih sederhana dan memerlukan sedikit kabel dalam menyusun. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain juga akan ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda bergantung besarnya hambatan. Nah, contoh penggunaan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat pada alat rumah tangga seperti kulkas dan juga setrika listrik. Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah alat-alat listrik yang disusun secara sejajar dan ada cabangnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada cabang ya, ada cabang 1. Dan di sini juga menggunakan 2 buah saklar dan juga ada 5 buah lampu. Nah, untuk kelebihan dari rangkaian listrik paralel, yang pertama, jika salah satu beban mati, maka beban yang lain tidak akan ikut mati. Yang kedua, dapat menaikkan arus pada sumber listrik. Yang ketiga, lebih efisien dalam menghantarkan tegangan. Dan yang keempat, pembagian listriknya lebih merata. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya yang digunakan lebih mahal karena menggunakan alat-alat listrik yang lebih banyak ya. Kemudian yang kedua, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, arus yang mengalir besarnya berbeda-beda. Yang keempat, rangkaian yang dibuat itu lebih sulit dan juga kerusakannya sulit dianalisa. Untuk contoh penggunaan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari itu ada 2 buah saklar, 2 buah baterai, dan juga 1 buah saklar. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara sejajar dan ada cabangnya. Yang ketiga, lebih sederhana dan memerlukan sedikit kabel dalam menyusun. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain juga akan ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara sejajar dan ada cabangnya.
pada lampu lalu lintas dan juga rangkaian listrik pada proses distribusi atau penyaluran energi listrik dari PLN ke rumah-rumah. Yang ketiga yaitu rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian listrik campuran ini merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, rangkaian listrik campuran mempunyai variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti instalasi listrik rumahan dan lain sebagainya. Yang kedua, karena rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban yang satu tidak mempengaruhi beban yang lainnya. Misalnya ketika lampu rumah satu mati, yang lainnya tidak akan ikut mati. Kecuali jika memang beban tersebut dipasang secara seri, maka jika beban yang satu mati, yang lain juga akan ikut mati. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang kedua, biayanya lebih mahal karena menggunakan alat-alat listrik atau komponen listrik yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, arus yang mengalir besarnya berbeda-beda. Yang keempat, rangkaian yang dibuat lebih sulit dan juga ketika menganalisa kerusakan itu lebih sukar. Nah, tadi adalah rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Kemudian berdasarkan mengalir atau tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, rangkaian listrik terbuka, yaitu susunan alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Nah, di sini kalian perhatikan saklarnya terbuka ya. Jadi, arus listrik yang berasal dari baterai tidak bisa sampai ke lampu sehingga lampunya ini padam, tidak menyala. Kemudian yang kedua ada rangkaian listrik tertutup, yaitu susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus listrik bisa mengalir. Di sini kalian perhatikan saklarnya dalam kondisi tertutup ya, sehingga energi listrik dari batu baterai bisa tersalurkan ke lampu, sehingga kedua lampu di sini bisa menyala. Selanjutnya yaitu sumber-sumber listrik. Jadi alat apa saja ya yang bisa menghasilkan listrik? Nah, sumber listrik itu adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator atau aki, dan juga dinamo serta generator. Yang pertama ada batu baterai. Batu baterai adalah sumber energi yang bekerja dengan menyimpan energi kimia yang kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk energi listrik. Nah, baterai ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari di alat-alat rumah tangga seperti di remote TV, senter, jam dinding, dan juga lain-lain. Yang kedua ada akumulator atau aki. Penggunaan aki atau akumulator ini terdapat pada mobil dan kendaraan dengan propulsi motor bakar, kemudian pada mobil dan kendaraan dengan propulsi listrik, laptop, telepon genggam, bor dan peralatan lain, serta suplai daya bebas gangguan atau UPS. Alat yang ketiga yaitu dinamo. Dinamo adalah sumber energi yang berisi magnet dan kumparan di mana dapat menghasilkan energi listrik jika diputar. Jadi, prinsip dari kerja dinamo adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini contohnya terdapat pada dinamo sepeda. Kemudian yang terakhir ada generator. Generator adalah sumber energi listrik yang berasal dari energi gerak menjadi energi listrik dalam kapasitas yang besar. Selanjutnya manfaat listrik. Nah, listrik sendiri mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya pada alat setrika yang sering kita gunakan untuk merapikan pakaian. Kemudian pada lampu yang kita gunakan sebagai alat untuk penerangan. Yang ketiga pada kipas angin yang sering kita gunakan saat kepanasan atau kegerahan. Selanjutnya pada televisi yang kita gunakan sebagai sarana hiburan dan juga sumber informasi. Selanjutnya ada rice cooker atau penanak nasi yang kita gunakan untuk menanak beras menjadi nasi. Tentunya masih banyak sekali alat-alat rumah tangga yang memerlukan
listrik. Kemudian perubahan bentuk energi listrik. Energi listrik itu bisa diubah menjadi energi gerak, energi panas, energi cahaya, dan lain-lain. Yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Itu contohnya terdapat pada alat rice cooker dan juga setrika. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Terdapat pada lampu dan juga senter. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Terdapat pada alat kipas angin dan juga mesin cuci. Yang terakhir, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Itu terdapat pada alat radio dan juga televisi. Nah, kalian pasti sering menggunakan alat-alat ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menghemat listrik agar tidak boros? Yang pertama yaitu menggunakan listrik seperlunya. Jadi ketika kita sudah tidak menonton televisi, kita harus mematikan. Ketika kita sudah tidak menggunakan lampu, maka segera dimatikan. Kemudian yang kedua, menggunakan lampu daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, contohnya setrika. Yang terakhir, tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Nah, itu tadi ya materi kali ini. Ada materi tentang arus listrik, rangkaian listrik, sumber-sumber listrik, kemudian tadi ada perubahan energi listrik dan juga cara untuk menghemat listrik. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, sehat selalu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.